mau tanya ya, apa tujuan Allah sampai putra Isa atau Yesus itu dikasih siksa dan digantung di kayu salib? Setelah itulah dia sudah tersedia juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Maka ingat, hukuman dosa adalah mati. Karena itulah juru selamat itu harus mati. Makanya seperti saya bilang tadi, gerombolan sebelah itu bilang begini, kalau Yesus, bagaimana Yesus bisa menyelamatkan kalian sedangkan menyelamatkan diri dari kayu salib saja tidak bisa? Jadi saya jawab, kalau memang mau menyelamatkan diri tidak usah datang dong. Karena memang dia datang itu tujuannya untuk mati. Kita semua lahir ini untuk hidup. Dia lahir itu untuk mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Ezra Soru ini. Kenapa Yesus itu disalibkan yang sangat menderita di atas kayu salib? Jawaban dari pendeta Ezra Soru ini sungguh di luar dugaan. Tujuan Yesus datang ke muka bumi ini untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Ketika Yesus itu disalibkan, mereka mengatakan pertama Yesus itu menebus dosa manusia. Yang keduanya menghilang kutukan. Yang ketiganya menghilangkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus tidak pernah menghilangkan hukum Taurat. Yesus mengatakan, aku bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi aku malah menggenapi hukum Taurat ini. Jadi, dari mana mereka mengatakan Yesus ini penebus dosa manusia? Satu ayat pun di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia ini menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Manusia berdosa itu harus dihukum dan hukumannya mati. Maka Roma 6 ayat 23 bilang, upah dosa ialah maut. Kalau ada orang yang mau mengganti manusia, ya dia ganti untuk menerima hukuman itu, yaitu mati. Nah, karena itulah maka Allah Bapa di surga mengutus putranya untuk menggantikan manusia. Menggantikan manusia, ya harus mati karena hukuman dosa adalah mati. Nah, kalau ada yang mau mengganti manusia, ya harus mengalami kematian. Tapi dia bukan hanya dia mengalami kematian, tapi dia juga harus tidak berdosa. Karena kalau dia juga berdosa terus dia mati, ya dia mati untuk dosanya sendiri, tidak untuk menebus orang lain. Kita tahan sejenak penjelasan dari pendeta Ezra Soru ini. Penjelasan dari pendeta Ezra Soru ini sungguh tidak masuk akal. Kita yang berbuat, tapi orang lain yang bertanggung jawab atas perbuatan kita. Inilah perbedaan kita dengan mereka. Kita di Islam, kita yang berbuat, kita ini yang bertanggung jawab. Jangan kita lemparkan kepada orang lain. Ini sama saja mengkambing hitamkan orang lain. Inilah sifat orang munafik, lempar batu sembunyi tangan. Kita lanjutkan. Kalau dia tidak punya dosa, lalu dia mati, maka dia matinya dia tuh menebus orang yang berdosa. Tapi kalau saya sendiri berdosa, terus saya mau mati menebus orang berdosa, ya jangankan menebus saudara, saya mati ya menebus saya sendiri, itu pun belum tentu bisa menebus seluruh pelanggaran saya. Ya, karena itulah supaya terjadi penebusan, ada yang mau mati ganti manusia berdosa, maka pertama dia harus adalah manusia, karena yang berdosa adalah manusia, yang kedua harus tidak berdosa. Nah, manusia semua ini berdosa, nggak ada yang terkecuali. Jadi tidak bisa ada manusia yang jadi juru selamat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Maka dibutuhkan yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa ini Allah, tapi Allah bukan manusia. Bagaimana supaya muncul juru selamat? Kalau begitu Allah harus menjadi manusia. Disinilah iman kita. Allah menjadi manusia. Sedangkan itu gerombolan sebelah itu selalu menuduh kita bahwa kita ini menjadikan seorang manusia menjadi Tuhan. Memang seperti itu kenyataannya Pak Pendeta. Kristen itu bertuhan kepada manusia. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia ini Tuhan di dalam Alkitab. Dia ini hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Dengarkan ayatnya. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Lalu dari mana jalannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Di dalam bahasa Yunani, Tuhan itu adalah Theos. Tuhan itu adalah Kurios. Tapi Yesus tidak pernah disebut Theos. Tapi Yesus itu disebut Kurios, yaitu Tuhan, bukan Tuhan. Jadi kita dengarkan selanjutnya. Nanti setelah itulah dia sudah tersedia juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Maka ingat, hukuman dosa adalah mati. Karena itulah juru selamat itu harus mati. Makanya
Seperti saya bilang tadi, gerombolan sebelah itu bilang begini, kalau Yesus, bagaimana Yesus bisa menyelamatkan kalian sedangkan menyelamatkan diri dari kayu salib saja tidak bisa? Jadi saya jawab, kalau memang mau menyelamatkan diri tidak usah datang dong. Karena memang dia datang itu tujuannya untuk mati. Kita semua lahir ini untuk hidup. Dia lahir itu untuk mati. Karena itulah dia tidak boleh menyelamatkan diri. Kalau Yesus mau selamatkan diri saja boleh, bisalah. Ya, waktu mereka mau tangkap dia di Getsemani saja, siapakah yang kamu cari? Ya, Yesus dari Nazaret, lalu dia bilang, akulah dia. Begitu akulah dia, roboh semua kok. Hanya 2 kata, akulah dia, roboh semua ke tanah. Maka Charles Haddon Spurgeon mengatakan, bayangkan 2 kata, akulah dia saja terlempar ke tanah. Apalagi kalau beliau perpanjang menjadi 10 kata. Itu bukan hanya sampai ke tanah, sampai ke neraka itu. Bapak pendeta ini sudah tua, jangan berbohong terus, malu didengar anak dan istrinya. Pak pendeta mengatakan bahwa Yesus itu menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Coba tunjukkan kepada kami ayatnya, jangan mengada-ngada. Jika usia sudah tua, Pak pendeta, bukankah Pak pendeta mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan yang menjelma sebagai manusia, 100% Tuhan, 100% manusia? Tujuan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Tunjukkan kepada kami ayatnya, apakah ada Yesus mengatakan dia ini menebus dosa manusia? Tidak pernah ada satu ayat pun di dalam Alkitab dia mengatakan dia ini menebus dosa manusia. Jangan berbohong terus, ingat usia Pak Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.